Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk kami, yaitu termometer suhu non-kontak. Ide itu termometer suhu non-kontak. Di situasi saat ini, banyak virus yang bertebaran di semua orang tanpa mengenal usia ataupun gender. Walaupun semua orang memakai masker dan hand sanitizer, berkerumunan di tempat ramai tidak bisa kita hindari, sehingga kita berbau dengan orang banyak. Maka dari itu, kita membuat alat pengukur suhu non-kontak untuk menghindari penyebaran virus. Non-kontak di sini adalah tanpa bersentuhan dengan alatnya langsung sehingga aman dipakai semua orang. Agar mereka sadar jika suhu mereka melewati 37 derajat, maka sebaiknya diam di rumah. Tujuan dibuatnya alat ini yaitu untuk membantu pengurangan penyebaran virus. Alat ini dibuat dari sensor suhu inframerah sehingga dapat mendeteksi langsung tanpa harus bersentuhan. Sumber ide produk. Di sini saya akan menjelaskan dari mana sumber ide produk dari kelompok kami berasal. Nah, di sini ada 4 poin yang menjadi alasan kenapa kelompok kami memilih produk tersebut. Nah, yang pertama, kami melihat keadaan pandemi saat ini. Di masa pandemi saat ini, banyak orang-orang yang harus menghentikan aktivitas normal sehari-harinya. Tetapi, banyak juga orang-orang yang tetap bersikeras untuk melakukan aktivitas normal sehari-harinya, seperti pergi bekerja, berkumpul di kafe, ataupun beribadah. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja malah meningkatkan tingkat penyebaran virus COVID-19 jika tidak disertai dengan protokol yang baik oleh pengurus tempat-tempat tersebut. Nah, dari situ, kelompok kami melihat sebuah peluang untuk menciptakan sebuah produk yang akan membantu pengurus-pengurus tempat tersebut untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Lalu, nomor 2, kami menggunakan teknologi yang ada. Di masa saat ini, dengan teknologi-teknologi yang sudah memudahkan aktivitas manusia, maka kelompok kami memanfaatkan teknologi yang sudah ada tersebut. Lalu, nomor 3, selain kami memanfaatkan teknologi yang ada, kami juga menyaring produk akhir kami dengan berdasarkan teknologi yang sudah kami pelajari. Nah, setelah proses penyaringan produk dari poin ke-1 sampai poin ke-3, maka terciptalah sebuah produk sementara yang akan kami buat, yaitu termometer suhu non-kontak. Lalu nomor 4, video YouTube. Setelah kami menentukan produk tersebut, kelompok kami mencari referensi bagaimana pembuatan termometer suhu non-kontak tersebut. Lalu akhirnya kami menemukan sebuah video YouTube yang secara sederhana, singkat, dan jelas dijelaskan bagaimana pembuatan produk tersebut. Dan di video tersebut juga terdapat sumber-sumber bahan yang kami perlukan untuk membuat produk tersebut. Nah, setelah itu akhirnya kelompok kami memutuskan untuk sepakat menjadikan termometer suhu non-kontak menjadi produk kami yang ingin kami buat. Daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat pada produk ini kemungkinan akan diburu oleh masyarakat karena target kami di sini adalah orang yang mempunyai usaha yang melibatkan orang banyak seperti pengusaha kedai makanan dan tempat umum lainnya.
ataupun tempat ibadah, penanggung jawab tempat ibadah, dan lain-lain. Cara kerja termometer tembak atau termogan. Cara kerja termogan mungkin tidak banyak diketahui orang. Karenanya, informasi hoaks mudah sekali menyebar. Berbeda dengan termometer raksa atau digital yang menggunakan prinsip rambatan panas secara konduksi, termogan ini menggunakan rambatan panas melalui radiasi. Energi radiasi dari permukaan tubuh ditangkap dan diubah menjadi energi listrik, kemudian ditampilkan dalam angka digital pada termogan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, termometer tembak dengan termometer reguler tujuannya sama, yakni untuk mengukur suhu. Cara kerja termometer tembak sangat berbeda dengan termometer reguler. Mekanisme kerjanya bisa dilihat dari ilustrasi gambar di atas. Seperti dilihat pada gambar, untuk dapat mendeteksi suhu sebuah objek, termometer tembak akan menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar inframerah yang sejatinya dipancarkan atau dipantulkan oleh sebuah objek yang sedang dibidik. Sinar inframerah tersebut lantas akan menembus lensa termometer dan dihantarkan ke sebuah alat pendeteksi suhu bernama termopile. Nah, modul termopile ini kemudian mengubah pancaran radiasi tadi menjadi energi panas untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Energi listrik inilah yang akan diukur oleh termometer dan akan mengeluarkan hasil berupa besaran suhu yang ditampilkan di layar termogan. Berikut kurang lebih gambaran termogan yang akan kita pasarkan. Cara penggunaan termogan. Bisa dibilang, termogan bukan cara ideal untuk mengukur suhu tubuh jika dibandingkan dengan termometer biasa. Namun, ada beberapa cara yang perlu diperhatikan saat menggunakan termometer tembak agar hasilnya bisa lebih akurat. Yang pertama, baca instruksi cara penggunaannya. Saat menggunakan termometer tembak, orang yang melakukannya harus membaca dan mengetahui cara penggunaan alatnya. Membaca manual cara pemakaian sangat penting, sehingga Anda tidak asal dalam menggunakannya. Yang kedua, lakukan di ruangan tertutup. Kalau mengukurnya di ruangan terbuka, itu suatu cara yang salah. Pengukuran suhu tubuh manusia di ruangan terbuka, seperti pintu masuk gedung atau di jalan raya, umumnya berbeda. Jadi, tidak terlalu akurat hasilnya. Yang ketiga, tembak di permukaan kulit. Tidak ada batasan untuk memilih area tubuh mana yang difokuskan untuk mengukur suhu saat menggunakan termometer tembak. Tapi, yang paling ideal adalah sekitar wajah. Saya akan menjelaskan analisis SWOT dari produk yang akan kami buat atau ide usaha yang akan kami buat. Pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari ide usaha kita adalah produk kita lebih murah daripada yang lain karena menggunakan barang-barang sederhana. Nah, karena menggunakan barang sederhana inilah yang membuat produk kita menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh semua orang harganya. Yang kedua itu weakness atau kekurangan. Dari kekurangan ide usaha kita adalah barang kita atau produk kita akurasi suhunya kurang tepat karena pembuatnya yaitu kita masih amatir. Jika lebih teliti lagi, barang ini atau usaha ini bisa membuat akurasi suhu yang lebih tepat tanpa kontak dengan barangnya langsung. Yang ketiga, opportunity, yaitu atau peluang. Karena sedang dalam masa pandemi ini, kami membuat barang ini untuk membuka peluang usaha. Karena barang kita adalah termometer suhu non kontak, saya rasa ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan. Karena
semua orang atau kebanyakan orang memerlukan barang ini. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancamannya yaitu banyak orang yang menjual produk yang sama dengan kata lain, banyak orang-orang yang membuat barang-barang yang sama, tapi di sini kita menggunakan barang-barang yang sederhana supaya lebih terjangkau harganya. Itulah analisis SWOT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5W 1H. 1. Watt. Apa benda yang dijual? Yaitu termometer suhu non-kontrak. 2. Why. Mengapa menjual benda tersebut? Ya karena di kondisi pandemi seperti ini, termometer dibutuhkan oleh beberapa orang untuk mengecek suhu orang ramai. Termometer sebagai pengecek suhu orang-orang tanpa kontak langsung. 3. Where. Di mana penjualan benda tersebut? Penjualan termometer ini bisa melalui online shop dan offline shop seperti di apotek. Biasanya digunakan di tempat umum dan ramai seperti rumah sakit, mall, supermarket, dan lain-lain. 4. When. Kapan penjualan benda tersebut? Penjualannya selama pandemi tersebut berlangsung. 5. Who. Siapa yang terlibat dalam penjualan ini? Yang terlibat dalam penjualan ini yaitu semua anggota dalam kelompok yang merakit. 6. How. Bagaimana cara membuat benda tersebut? Cara membuatnya itu dengan membeli komponen-komponennya sendiri dan merakitnya sendiri.